Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pernah nggak dipaksa orang lain untuk menikah? Maksudnya begini, kondisi usianya sudah dianggap cukup matang, kemudian kondisinya belum nikah, tetapi dalam beberapa pertemuan keluarga atau kemudian ditelepon oleh keluarga besar atau orang lain yang mungkin kenal dengan Anda, dan dia awalnya memang hanya menanya, sudah menikah atau kenapa belum menikah, lalu kemudian malah memaksa supaya segera menikah, mencarikan jodoh, mencocok-cocokkan dan sebagainya, ya. Nah, ada pertanyaan itu yang diajukan kepada kami. Dia merasa terganggu atas perbuatan seperti itu. Bisa nggak sih saya melakukan upaya hukum, saking jengahnya saya dengan tingkah laku yang bersangkutan. Nah, ini unik teman-teman semuanya. Nah, kalau kita baca di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 28B ayat 1, itu dikatakan begini. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu, di dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, itu disebutkan, 1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, ini sama isinya dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua yang unik nih. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Apa kata kuncinya? Kehendak bebas calon suami dan calon istri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya memaknainya teman-teman semuanya, kalau menjodohkan itu mungkin adalah sebuah praktek yang berangkat dari kebiasaan. Apakah boleh? Menurut saya boleh, asalkan ada kehendak bebas sehingga perkawinan tersebut bukanlah dijalankan karena dasar keterpaksaan. Saya tidak mau sebenarnya Pak Irawan, tapi saya diancam. Kalau saya tidak menikah dengan dia, ya, maka nanti akan dikeluarkan dari keluarga. Kalau tidak menikah dengan dia, maka kami tidak dapat warisan. Kalau tidak, begitu ya. Bahkan yang mengancam bukanlah orang tua, tetapi mungkin pamannya, ya, mungkin adik ibunya dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman teman-teman semuanya. Nah, masalahnya adalah, adakah jerat hukum bagi orang yang menyuruh orang lain menikah? Ya, jadi yang menikah itu bukan dirinya, tapi orang lain yang dia suruh menikah, dan kemudian dia memaksa teman-teman semuanya. Nah, secara spesifik, kalau kita bicara tentang KUH pidana teman-teman semuanya, memang tidak ada pasal yang khusus mengatur jerat pidana bagi orang yang menyuruh orang lain menikah. Tetapi kita dapat melihat dan mencocokkannya itu dengan pasal 335. Ya, dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto putusan Mahkamah Konstitusi, ya, itu dikatakan begini. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memaksa kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Ya, nah ini yang mungkin menurut saya bisa dikaitkan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena contohnya begini, kalau kamu tidak mau menikah dengan anak saya, maka orang tuamu nanti akan saya umpamanya turunkan jabatannya, saya keluarkan dari pekerjaannya. Nah, ancaman-ancaman seperti itu yang mungkin bisa dicocokkan dengan pasal 335 ayat 1 ke 1 teman-teman semuanya. Namun, ya, karena ini merupakan urusan keluarga, ya teman-teman semuanya, maka cobalah sebelum masuk ke dalam upaya hukum pidana,
coba diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Apalagi kalau memang itu hanya berupa suruhan-suruhan saja atau nasihat-nasihat saja. Ya, kadang-kadang kita merasa tersinggung. Saya nggak nyaman Pak Irawan, disuruh nikah setiap hari, seolah-olah saya ini terancam atau diancam. Nah, itu tolong dipikirkan kembali teman-teman semuanya. Tetapi setidaknya ini bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada kita. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.